Di video kali ini, aku akan memberikan 10 rekomendasi anime samurai terbaik menurut Bos Anime. Langsung aja ke list yang pertama. Satu, Samurai Champloo. Berawal dari pelecehan yang dilakukan oleh sekelompok samurai liar kepada seorang pelayan wanita cantik bernama Pu yang tidak sengaja menumpahkan minuman di hadapan mereka. Untungnya ada Mugen dan Jin yang berhasil menyelamatkan Pu dari kelompok tersebut. Namun ternyata pertarungan Mugen dan Jin malah membuat kedai hancur hingga mereka tertangkap dan akan dieksekusi karena telah mengganggu ketenangan masyarakat. Hingga pada akhirnya, mereka mendapatkan bantuan dari Pu, wanita yang mereka tolong di kedai dengan syarat mereka harus mengikuti permintaan Pu, yaitu menuruti keinginannya untuk menemui seorang samurai yang berbau bunga matahari. Berbeda dengan soundtrack anime samurai yang terkesan sangat tradisional, Samurai Champloo menghadiri soundtrack dengan musik jazz dan hip hop. 2. Stranger Mukouhadan. Seorang anak laki-laki remaja bernama Kotaro yang sedang dalam pelarian karena diburu oleh sekelompok pasukan yang diutus oleh Kaisar Dinasti Ming. Dalam pelariannya, Kotaro ditemani oleh anjingnya yang bernama Tobimaru, hingga akhirnya mereka diselamatkan oleh seorang samurai petualang tanpa nama. Kotaro pun segera meminta pertolongan kepada samurai tersebut untuk mengantarkannya ke kuil dengan selamat, dan akhirnya pendekar tersebut mau membantunya. Di sisi lain, Kaisar Ming mengutus orang lebih banyak lagi untuk mengejar Kotaro. Namun dari masing-masing pihak ternyata memiliki perbedaan dan kepentingan sehingga terjadi beberapa konflik yang pelik. 3. Onihei. Haigawa Heizo dijuluki sebagai Onihei yang berarti iblis. Heizo adalah seorang pemimpin dari sekelompok polisi bersamurai yang bertugas untuk menekan kejahatan di wilayah tersebut. Onihei yang juga mantan penjahat reformasi ini dijadikan sebagai informan untuk memecahkan kasus kejahatan yang menyebabkan banyak kerusakan di wilayah Edo. Sosok yang dijuluki iblis Heizo ini adalah yang paling keji dan sangat ditakuti oleh siapapun. Namun tak sedikit pula orang yang mencoba untuk menantang dirinya. Berbagai macam konflik terjadi dalam setiap adegan di anime ini. Untuk yang suka action serius dengan tema samurai, anime ini sangat direkomendasikan. 4. Afro Samurai. Afro secara jelas melihat langsung kepala ayahnya yang merupakan orang nomor 1 di dunia terpotong oleh seorang samurai bernama Justic. Setelah kejadian itu, Afro berusaha untuk membalaskan dendamnya kepada Justic yang saat ini telah menjadi nomor 1 karena usahanya yang berhasil membunuh orang nomor 1 sebelumnya, yaitu ayahnya Afro. Namun untuk mengalahkan si nomor 1, Afro harus mengalahkan pemegang nomor 2 karena hanya nomor 2 lah yang boleh dikalahkan oleh siapapun. Banyak tantangan yang harus dihadapi Afro untuk mengalahkan si pemegang ikat kepala nomor 2.
Dan setelah mendapatkan ikat kepala nomor 2, perjuangan Apro tidak berhenti sampai di situ. Apro harus terus mempertahankan ikat nomor 2 agar dapat mengalahkan Jastik di waktu yang tepat. Perjuangan Apro patut diacungi jempol. Lima, Samurai Dever Kyo. Anime ini menceritakan tokoh utama yang bernama Kyo si mata iblis, yang ingin mengambil kembali tubuhnya setelah rohnya terperangkap di tubuh lainnya. Cerita berawal dari pertemuan Kiyoshiro Mibu dan Shina Yuya yang mengalami sebuah pertarungan di sebuah desa hingga akhirnya membangkitkan Kyo si mata iblis yang bersemayam di dalam tubuh Mibu. Dikisahkan bahwa roh Kyo dan Mibu seringkali berebut untuk mengendalikan tubuh Mibu, hingga awalnya membuat Yuya mengira bahwa Mibu memiliki kepribadian ganda. Akhirnya Yuya memutuskan untuk ikut pergi berpetualang dengan Mibu. Tak hanya Yuya, sepanjang perjalanan Mibu bertemu dengan tokoh-tokoh misterius, seorang guru bernama Muramasa, dan juga mendapatkan pengikut lain bernama Hideta Tokugawa. Penilaian kami untuk Samurai Dever Kyo tidak berbeda jauh dengan Mushibugyo, karena memang sama-sama seru karena pertarungan yang sangat epik dan tidak membosankan sama sekali. 6. Mushibugyo menceritakan tentang pejuang di bawah kekaisaran Tokugawa Yoshimune yang berusaha menyelamatkan penduduk kotanya dari musuh terbesar manusia, yaitu serangga-serangga raksasa pada masa feodal Jepang. Mushibugyo adalah sebuah nama yang diberikan sebagai sebutan untuk para prajurit kuat yang siap melawan serangga-serangga raksasa yang sering muncul di kota. Tokoh utama berpusat pada Jinbei yang datang ke Edo untuk menggantikan ayahnya karena dipanggil oleh Mushibugyo. Walaupun awalnya kemampuan Jinbei diragukan, namun akhirnya Jinbei berhasil menjadi pendekar samurai hebat seperti ayahnya. Tujuh, Sengoku Basara. Oda Nobunaga merupakan panglima perang terkenal yang selalu berjuang dan menghalalkan segala cara untuk menguasai dunia dengan menyatukan negara ke dalam satu pemerintahan. Namun usahanya digagalkan oleh Date Masamune ketika Oda ingin menjatuhkan Jenderal Kenshin Uesugi. Saat perselisihannya dengan Masamune belum berakhir, Oda harus mengalahkan Sanada Yukimura yang juga menentang Oda. Hingga akhirnya Oda harus menurunkan seluruh pasukannya, yaitu Sengoku Basara, untuk menyatukan secara paksa seluruh negeri agar tunduk di bawah kekuasaannya. Namun Masamune dan Sanada sebenarnya bukan partner yang akur. Namun lama-lama mereka menyadari perbedaan tersebut dan mencoba untuk bekerja sama hingga pada akhirnya berhasil mengalahkan Oda. Perseteruan antara Masamune dan Sanada sangat mendebarkan, apalagi ketika mereka sudah bersikukuh untuk menjatuhkan satu sama lain. Delapan, Shigurui Death Frenzy. Ketika suatu masa yang damai tanpa perkelahian menjadi tegang karena seorang pemimpin bernama Tokugawa Tananaga membuat suatu turnamen pertarungan. Turnamen tersebut diadakan hanya untuk menghibur dirinya, yang mana seharusnya hal ini dilarang karena akan menyebabkan pertumpahan darah lagi. Namun tidak ada yang sanggup menentang sang pemimpin ini.
Dalam turnamen ini pun akan diundang para pendekar samurai kayu yang harus mengganti dengan menggunakan samurai sungguhan. Dan pemenangnya akan dinyatakan menang setelah berhasil membuat mati lawannya. Hingga dalam suatu pertarungan, terdapat dua pendekar hebat yang ingin membuktikan dirinya sebagai pengganti guru mereka. Mereka adalah Fujiki dan Irako. Kisah pertarungan sengit antara sesama murid yang bersikeras untuk mengembalikan nama gurunya menjadi sangat pelik dan penuh drama. 9. High School of the Dead. Anime yang pada tokoh-tokoh utamanya menggunakan samurai pada zaman modern justru menampilkan suasana baru dan melepas kesan kuno yang melekat pada anime bertema samurai. Bercerita tentang pertarungan sekelompok siswa SMA dengan para zombie untuk bertahan hidup benar-benar sangat mendebarkan. Anime yang mengisahkan tentang suatu wabah yang tiba-tiba menyerang dan secara cepat meluas sampai seantero Jepang. Setelah ditelusuri, ternyata wabah itu adalah wabah virus zombie yang membuat orang akan berperilaku seperti zombie dan memakan manusia. Cerita berawal ketika salah seorang siswa bernama Takashi Komura yang sedang berjalan menuju sekolahnya tidak sengaja melihat suatu kejadian yang mengerikan. Terlihat dari kejauhan, seorang pemuda yang secara brutal memaksa masuk ke dalam sekolah dengan mendobrak pintu gerbang, namun dihalau oleh penjaga sekolah. Kesal karena tidak dapat masuk, pemuda tersebut menggigit salah satu penjaga sekolah dan kemudian tak sadarkan diri. Saat Takashi mencoba untuk menolong pemuda tersebut, penjaga sekolah bangkit dan mengincar para guru. Melihat keadaan yang semakin tidak beres, Takashi mencoba untuk melaporkan kepada guru dan teman-temannya, namun tidak ada yang mempercayainya. Hingga akhirnya wabah tersebut berhasil menyerang banyak orang hingga tersisa beberapa siswa SMA dan seorang perawat sekolah yang berusaha bertahan hidup dari serangan ribuan zombie. Sepuluh. Drifters menceritakan seorang pendekar bernama Shimano Toyohisa. Seorang prajurit dari barisan belakang tertatih karena sedang terluka dan bercucuran darah. Perjuangan Shimano Toyohisa sangat kuat, namun dia bersikukuh untuk terus ikut berperang. Hingga akhirnya luka yang dideritanya tidak lagi bisa tertahan, dan nyali Shimano Toyohisa pun mulai berguguran. Terlihat kondisi Shimano Toyohisa menjadi sangat parah saat melakukan perjalanan. Hingga muncul secara misterius seorang pria bernama Murasaki di hadapannya. Tempat dan apa yang barusan terjadi benar-benar membuat Shimano Toyohisa heran dan terus berusaha kembali dengan mencoba membuka pintu di sekitarnya secara acak. Namun ia malah memasuki suatu masa yang aneh lagi. Hingga akhirnya Shimano Toyohisa diajak oleh pria yang ditemuinya tadi untuk ikut berperang dalam dunia yang ditemuinya. Itulah 10 rekomendasi anime samurai terbaik menurut saya.